Baik, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Para jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kaifa halukum jemaah, bi khair? Pertama dan paling utama, kita selalu bersyukur kepada Ar-Razzaq, Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun keadaannya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan bersedih. Nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mencontohkan demikian. Sebutkan dalam riwayat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbuhu yaqulu alhamdulillah. Wa idza ra'a ma la yakrahuhu wa idza ra'a ma yakrahuhu yaqulu alhamdulillah ala kulli hal. Nabi Shallallahu alaihi wasallam jika mendapati sesuatu yang beliau inginkan, artinya dapat nikmat, maka beliau mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi jika mendapati sesuatu yang tidak beliau inginkan, dapat ujian, dapat musibah, ya, maka beliau tetap mengatakan alhamdulillah ala kulli, ya, segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Nah, beginilah seharusnya seorang muslim, tidak akan bisa lepas dari ujian, ya, tidak akan bisa lepas dari kesulitan. Pasti ada saja rintangannya, ada saja cobaannya. Maka dia harus menyikapinya dengan bersyukur dan tetap memuji Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang dia hadapi. Ketika dia senang, tidak lupa daratan, tetap bersyukur. Dan senang itu tidak selama-lamanya, kecuali di mana? Kecuali di surga, itu senang terus. Ya, selama di dunia nggak mungkin orang itu senang terus. Pasti ada sedihnya, pasti ada cemberutnya, kan gitu ya. Pasti ada murungnya, ada hal yang membuat dia bersedih. Tapi sedih juga nggak sedih terus, ya. Pasti ada saatnya dia akan tertawa, dia akan tersenyum. Maka itulah lika-liku kehidupan yang dia harus jalani. Ketika dia mendapat nikmat, bersyukur. Ketika dia mendapatkan ujian, tetap bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan. Ya. Para ikhwah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan dalam menjalani kehidupan. Siapa saja yang prinsip hidupnya ittiba'ur Rasul, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, absyir, berbahagialah. Dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa saja yang taat kepadaku, kata Nabi, akan masuk surga. Semoga termasuk kita semua. Amin. Allahumma. Para jamaah, ahlan wa sahlan bikum. Selamat datang kembali di majelis ilmu di Taman Surga. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita untuk mengunjunginya. Seperti biasa di hari Sabtu pekan ketiga, ya, di sore hari kita berkumpul bersama untuk mengkaji bab Sirah Nabawiyah. Dan pada kesempatan ini kita berada dalam bab Perang Ahzab. Ini bab baru, ya. Setelah sekian purnama, gitu. Masya Allah. Sama sekali perang Uhud, jamaah, ya. Nah, sekarang kita masuk ke perang berikutnya. Perang apa? Perang Ahzab. Ya. Perang Ahzab ini, tes 1, 2.
Baik. Ini nyala enggak? Nyala. Oh, lanjut ya. Baik. Tes 1 2. Tes. Tes 1 2. Apa? Oh, kerekam ya. Oh ya, masuk. Baik. Jadi perang Ahzab ini ada 2 nama. Perang Ahzab dan perang apa? Perang Khandaq. Ya. Perang Ahzab ini jika ditinjau dari kaum musyrikin. Ahzab itu artinya berkelompok-kelompok. Hizbun. Hizbun itu kelompok. Ya. Hizbut Tahrir apa? Ya. Kelompok kemerdekaan itu Tahrir teh. Tahrir teh merdeka. Ya. Hizbun artinya kelompok, Ahzab kelompok-kelompok gitu ya. Jadi dinamakan Ahzab ini ditinjau dari kaum musyrikin, yaitu mereka berkelompok-kelompok ya dengan pasukan yang banyak, terdiri dari kabilah-kabilah yang banyak untuk menyerang kaum muslimin. Ya. Kemudian ada lagi namanya yang lain apa? Perang apa tadi? Perang Khandaq. Nah, ini ditinjau dari kaum muslimin. Ditinjau dari kaum muslimin. Khandaq teh artinya apa, Pak? Parit. Jadi ketika itu kaum muslimin membuat parit yang besar. Ya. Untuk menutup musuh agar tidak langsung nerobos masuk ke dalam Mekah. Akhirnya dibuatlah Khandaq. Nah, 2 nama besar yang ditinjau dari masing-masing kelompok. Kalau Khandaq dari kaum musyrikin, kalau Khandaq dari kaum muslimin, kalau Ahzab dari kaum ya musyrikin, ya. Nah, ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagaimana asal muasal dari perang Khandaq atau perang Ahzab ini? Ternyata dari orang-orang Yahudi. Dari kaum Yahudi. Ya. Awalnya mereka sebenarnya sudah jengkel, sudah kesel, sudah dongkol dengan kaum muslimin. Karena banyak di antara mereka yang diusir oleh Nabi SAW. Mulai dari Bani Nadir, ya kan? Kemudian apalagi Quraidah, Bani Quraidah, ya. Banyak yang diusir bahkan dibunuh oleh Nabi dan para sahabat. Ya. Akhirnya mereka sebenarnya ingin memerangi Nabi dan kaum muslimin, tapi tidak berani. Ciut, takut tuh orang Yahudi itu. Ya. Akhirnya mereka melakukan tipu daya, provokasi. Maka pergilah 20 orang pemimpin Yahud, 20 orang pemimpin Yahud dan pemuka dari Bani Nadir menuju ke Quraisy di Mekah, guna memprovokasi mereka agar menyerang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka nggak berani, akhirnya hasut orang lain. Mereka datang ke Mekah menemui orang-orang Quraisy untuk menyerang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Dan kata Yahud, mereka bersedia menolong ya kaum Quraisy untuk menyerang mereka serta menjanjikan kemenangan untuk mereka. Maka orang-orang Quraisy menerima tawaran tersebut untuk menyerang Madinah serta menjanjikan kemenangan untuk mereka dan menerima tawaran tersebut karena sebelumnya mereka tidak memenuhi janji mereka untuk pergi ke Badar. Nah, perang Badar Mau'id, masih ingat ya Maya? Yang terjadi setelah perang Uhud. Tahun berikutnya mereka berjanji bertemu di Badar. Nabi dan para sahabat sudah datang nunggu mereka, tapi mereka tidak berani datang. Ya, takut juga. Nah, dapat dukungan dari orang Yahudi.
Akhirnya mulai berani. Ya. Baik. Sehingga hal itu merupakan kesempatan bagi mereka untuk mengembalikan pamor mereka dan menepati ucapan mereka untuk berperang kembali melawan kaum muslimin. Nah, kemudian tidak cukup di situ. Delegasi Yahud ini pergi lagi ke suku atau Bani Gotofan. Di mana itu Gotofan, jemaah? Jadi penduduk antara Mekah dan Madinah. Itu kan banyak kampung-kampung juga di situ. Jadi mereka ini orang-orang Yahudi ini datang ke penduduk-penduduk situ, ya. Antara Mekah Madinah, Bani Gotofan terkenal, ya, terkenalnya, untuk mengajak mereka juga berperang, ya, sebagaimana ajakan mereka kepada suku Quraisy. Kemudian akhirnya para pemimpin Yahudi itu berhasil menyatukan kelompok-kelompok orang kafir ini untuk menyerang Nabi SAW dan kaum muslimin secara keseluruhan. Ya. Jadi asal muasal dari perang Ahzab atau perang Khandaq ini sebabnya oleh kaum Yahudi. Baik, maka keluarlah mereka secara serentak dari arah selatan. Suku Quraisy dan Bani Kinana serta para sekutu mereka dan orang-orang Tihamah di bawah pemimpin Abu Sufyan dengan jumlah 4.000 prajurit. 4.000 prajurit. Ya. Dari Quraisy dan sekutu di sekitarnya, 4.000. Sesampainya di Mar Az-Zahran, mereka dikejutkan dengan bergabungnya pasukan dari suku Bani Sulaim. Sedangkan dari arah timur keluarlah kabilah-kabilah dari Bani Gotofan, yaitu Bani Fazaroh yang dipimpin oleh Uyainah bin Hisn, Bani Murrah yang dipimpin oleh Haris bin Auf, dan Bani Ashja yang dipimpin oleh Mis'ar bin Ruhaila, serta ikut juga Bani Asad dan lainnya. Maka bergeraklah pasukan gabungan ini menuju kota Mekah untuk menuju pos masing-masing sesuai dengan persetujuan sebelumnya. Selang beberapa hari saja berkumpullah ya di sekitar Madinah ini pasukan yang jumlahnya sangat besar, mencapai 10.000 pasukan. Dari Quraisy sekitar 4.000. Sisanya berapa? 6.000 ini dari sekutu-sekutu semua, dari Bani Gotofan, ya tadi, ya, Bani Faroh, Bani Murrah, ya, Bani Ashja, Bani Asad, ya. Mereka berkumpul sekitar 10.000 orang prajurit. Jumlah itu barangkali melebihi jumlah seluruh penduduk Madinah, mulai dari wanita, anak-anak, pemuda, dan orang tua. Kalau penduduk Madinah dikumpulin dari anak-anaknya, wanitanya, orang tuanya, kakek neneknya, ya, seluruh Madinah dikumpulkan, itu jumlahnya tidak bisa melebihi 10.000 pasukan. Jadi artinya sangat jomplang, jauh sekali. Apalagi kalau dihitungnya hanya yang berhak berjihad, yaitu dari kalangan laki-laki yang balik, maka tentu jauh lebih sedikit. Seandainya pasukan gabungan ini melakukan serangan secara mendadak ke Madinah, maka tentu akan membawa dampak yang lebih berbahaya bagi kaum muslimin. Bahkan mungkin bisa menghancurkan kaum muslimin hingga ke akar-akarnya dan membantai semua dari mereka. Ya. Akan tetapi kepemimpinan di Madinah adalah kepemimpinan yang tanggap, cepat tanggap. Seperti Damkar gitu, jangan? Kemarin saya ngisi Jumatan di Damkar. Damkar ini ya, dekat Jalan Sukabumi, betul. Ngisi baru pertama di situ. Cerita ya. Kita ini sebenarnya nggak hanya ngurus kebakaran gitu.
Ya orang yang susah buka cincin nelpon ke kita, ya hayu gitu ya. Orang yang di rumahnya ada ular, hayu. Pokoknya benar itu, bukan hoak. Damkar teh cepat tanggap. Prinsip mereka teh yang penting kita hadir dulu. Ya, kita hadir karena kehadiran itu menenangkan mereka, cina itu. Ya, adapun sisanya kita kita bisa atau tidak itu urusan kedua, cina. Yang penting ada dulu. Ya, gitu. Ya. Baik. Jadi cepat tanggap. Ya, kaum muslimin itu cepat tanggap. Memahami kejadian yang terjadi sebenarnya. Jadi depan kita ini ada pasukan besar, yaitu berjumlah 10.000 pasukan. Nggak mungkin kita lawan mereka. Ya, apalagi langsung menyerang mendadak masuk ke Madinah, ya sudah habis. Taib. Dan mereka tidak tinggal diam begitu saja, akan tetapi mengirimkan intelijen untuk mengetahui keadaan sesungguhnya serta dampak yang bisa ditimbulkan olehnya. Oleh sebab itu, sebelum pasukan tersebut bergerak meninggalkan tempat mereka, berita tentang penyerbuan mereka yang berbahaya ini sudah sampai ke Madinah. Ya, ada desas-desusnya lah, pasukan begini ya. Akan menyerang Madinah. Maka bersegeralah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan musyawarah majelis tinggi yang membahas strategi pertahanan untuk eksistensi kota Madinah agar tetap terjaga. Setelah berdiskusi cukup panjang antara para pemimpin dan para pakar peperangan, mereka bersepakat mengambil pendapat yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi. Gimana pendapatnya, jemaah? Kata Salman, wahai Rasulullah, sesungguhnya dahulu ketika kami di Persia, Persia itu sekarang apa? Irak ya. Dulu ketika kami di Persia, apabila kami dikepung oleh musuh, maka kami membuat apa? Parit besar di sekitar kami. Dan itu merupakan strategi yang sangat jitu dan belum pernah dikenal di Arab. Karena Salman Al-Farisi ini bukan orang Arab. Nah, Salman Al-Farisi ini bagaimana asal usulnya? Kita kenalan dikit dulu ya dengan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi berjuluk Abu Abdillah. Jadi punya kunyah Abu Abdillah. Beliau berasal dari Asfahani, yaitu Persia, dari sebuah desa yang bernama Jayyan. Awalnya di Persia itu kan kental dengan Majusi. Majusi itu beragama menyembah api, itu Persia. Lain halnya dengan Romawi. Kalau Romawi itu ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani. Persia penyembah apa? Api. Dan itu sudah terkenal. Makanya dalam hadis itu yang disebutkan 3 agama. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Maksudnya keadaan Islam. Fa'abawahu, kedua bapaknya, maksudnya orang tuanya, ibu bapaknya lah, yuwahidanihi, yang menjadikan dia Yahudi, yunassironihi, menjadikan dia Nasrani, wa yumajjisanihi, menjadikan Majus. Nah, karena waktu itu terkenal sekali ya Majusi ini. Kalau Persia menguasai dunia berarti penyembah api ya. Kalau Romawi yang menang menguasai dunia berarti ahli kitab. Nah, kita akan jelaskan ya. Jadi yang menguasai dunia itu Persia sama Romawi. Nggak tahu Amerika di mana dulu ya. Jadi mereka lah yang menguasai dunia ya. Maka ketika Persia yang menang, ya para penyembah api yang berkuasa. Ketika Romawi yang menang, maka ahli kitab yang berkuasa. Masih mending mana? Majusi atau ahli kitab? Ahli kitab. Sebenarnya ahli kitab itu agamanya agama samawi, kitabnya dari Allah. Apa kitabnya? Taurat dan Injil. Hanya saja dirubah. Sudah dicampur
dengan tangan-tangan manusia, ya. Taib. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi awalnya Salman Al-Farisi ini dari agama Majusi, kemudian berpindah agama hingga akhirnya masuk ke dalam Islam. Pencarian kebenaran. Jadi Salman Al-Farisi ini adalah pemuda yang haus akan kebenaran. Jadi sudah diberikan jiwa hanif, sama seperti Nabi Ibrahim, kana hanifam muslima. Nabi Ibrahim itu sudah diberikan Allah jiwa yang hanif. Jadi memang ada jamaah anugerah dari Allah pada seseorang itu, dia itu memang punya hati yang ingin kebenaran, jiwa yang hanif, jiwa yang lurus. Ada orang seperti itu, walaupun dia di tengah-tengah ahli bid'ah, misalkan di kampung yang banyak bid'ahnya, tapi dia sendiri yang ahlus sunnah. Ada nggak ikhwan yang gitu? Ada. Hidup di tengah-tengah ahli bid'ah, tapi dia tetap berpegang teguh pada sunnah. Saya kemarin kedatangan tamu di rumah. Ternyata dia mengeluhkan orang tuanya yang terus saja menyuruh untuk berbuat kesyirikan. Dia ada usaha baru konveksi, kata orang tuanya kamu harus simpan ini, simpan itu sebagai pelaris gitunya. Nah, itu kan jimat kan? Paksa sama orang tuanya sampai dia akhirnya bingung. Sebenarnya dia nggak awam, jemaah awam, ya, belum kenal sunnah, tapi hatinya merasa ini nggak benar. Dia nggak tahu dalil, nggak pernah belajar, ya, tapi hatinya merasa ini nggak benar, ya udah dilakuin aja. Tapi hatinya itu terus saja merasa merasa tidak tenang. Ini nggak benar, nggak benar. Sampai akhirnya dia cari-cari ya pengen tahu, cari jawaban. Akhirnya nyambung ke saya gitu. Datang ke rumah sampai nangis-nangis. Ya, saya katakan kalau sudah menyuruh kepada kemaksiatan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khali, kata Nabi SAW, tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau bermaksiat kepada Allah. Ya. Wa in jahadaka, ketika orang tuamu itu menyuruhmu untuk berbuat kesyirik, fala tuti huma, tapi jangan ikuti. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi poinnya tetap berbuat baik. Jadi kita membangkang, istilahnya dalam tanda kutip ya, membangkang tidak nurut ke perintahnya dalam hal yang memang maksiat. Tapi sisanya masih banyak pintu-pintu kebaikan kita bisa berbuat. Birrul walidain. Dalam masalah ini jangan diikuti, tapi setiap ahad ya tetap datang untuk birrul walidain. Kalau ada rezeki tetap kasih. Paham maksudnya? Jadi kita itu membangkang artinya tidak mau menuruti dalam hal yang memang maksiat saja, tapi jangan menutupi kebaikan berikutnya yang banyak. Ya. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang diberikan jiwa hanif. Semoga termasuk para jamaah semua, masyaallah ya. Yang keinginannya itu kebaikan, carinya itu kebenaran, kan gitu. Ya. Prinsipnya itu berusaha bertakwa, mentaati perintah Allah, menjauhi larangannya, dan seterusnya dan seterusnya. Sama seperti Salman Al-Farisi. Beliau itu dari orang lingkungan yang menyembah api, ya, Majusi. Nah, tapi Allah berikan dia jiwa hanif, sehingga ia pun meninggalkan agama Majusi itu untuk mencari kebenaran, lalu memeluk agama Nasrani, ya, karena ketemu dengan pendeta yang soleh, ya, kemudian berpindah guru ke guru yang lain, hingga akhirnya dia ketemu dengan guru dan mengatakan telah dekat zaman munculnya seorang nabi di tanah Arab, ya. Baik. Akhirnya dia pun ke Arab, ya, ke Arab. Tetapi dikhianati oleh pedagang, dia ikut kafilah ini, kafilah itu, sampai kemudian dia ternyata dijadikan budak. Ya. Dikhianati oleh orang-orang Yahudi.
Ya, kebiasaan orang Yahudi itu dicik, ya. Sampai akhirnya dia dijadikan budak. Riwayat-riwayatnya banyak, bisa dilihat dalam riwayat Al-Ahmad, Hakim dalam Mustadraknya. Sampai akhirnya dia tiba di Madinah, ya, dan mendengar kabar tentang ada orang yang mengaku nabi dan rasul. Akhirnya beliau pun menguji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 3 perkara. Pertama apa? Dengan memberikan sedekah. Pas diberikan sedekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan ke para sahabatnya, tidak beliau makan. Kemudian keesokan harinya beliau pun menguji dengan memberikan hadiah. Kalau kemarin sedekah, sekarang ini hadiah. Akhirnya dibagikan ke para sahabat, beliau ikut makan. Kemudian tanda terakhir beliau buktikan, beliau lihat-lihat ke belakangnya, ternyata ada tanda kenabian, khatamun nubuwah, tanda kenabian di punggung beliau. Maka yakinlah beliau bahwasanya Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi dan Rasul, dan beliau pun masuk Islam. Ya, dengan perjalanan yang sangat panjang. Masya Allah. Kemudian perannya di perang Khandaq. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita ini. Apa perannya? Yang memberikan usulan, strategi menggali perang, menggali apa? Parit untuk mempertahankan Madinah dari serangan sekutunya, orang-orang Quraisy dan sekutunya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerima usulan tersebut, ya, dan kemenangan besar pun diraih oleh kaum muslimin, ya. Bahkan Salman Al-Farisi punya kedudukan, walaupun beliau ini bukan orang Arab, ya, apalagi ahli bait, maka Salman Al-Farisi pernah Nabi SAW pernah menyebutkan tentangnya. Beliau mengatakan Salman adalah bagian dari kami, ya. Salman adalah bagian dari kami, ahlul bait. Ini maksudnya menunjukkan Salman itu dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, seorang dari kami yaitu ahlul bait, maksudnya adalah Salman Al-Farisi. Di antara faedah tentang beliau ini, yang pertama semangat mencari kebenaran. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita jemaah. Ya. Kebenaran itu usahakan dicari dan dijemput, bukan nunggu. Ya. Berusaha mencari kebenaran, apalagi kita yang sudah prinsipnya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, harus banyak belajar, karena kita itu lebih banyak yang kita tidak tahu daripada yang tahu. Kondisi seperti ini menunjukkan kita harus banyak belajar, ya. Salman Al-Farisi ini bahkan meninggalkan kampungnya, ya, hartanya, keluarganya, tanah airnya demi mencari agama yang benar. Nah, ini teladan bagi siapapun yang haus akan hidayah dan ilmu, haus akan kebenaran. Bahkan Allah pernah menjanjikan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin, dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Surat apa? Al-Ankabut ayat 69. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, mencari kebenaran, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah Maha bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Apalagi sekarang itu mencari kebenaran sangat mudah. Tinggal apa aja, Mah? Tinggal Google, tinggal klik, antum mau apa masalah ini, berikut dengan dalilnya, ya. Jadi sangat mudah mencari kebenaran. Maka kita harus lebih semangat mencari kebenaran, ya. Taib. Kemudian di antara faedah berikutnya, tawadhu dan sabar. Meskipun Salman Al-Farisi ini awalnya menjadi budak karena dijual oleh orang Yahudi, Salman tetap bersabar sampai Allah muliakan dia dengan Islam. Akhirnya para sahabat pun, ya, akhirnya beliau ini menjadi salah satu sahabat yang terkemuka.
Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah itu bersama orang yang sabar. Bersamanya Allah itu maksudnya Allah akan menolongnya, Allah akan menjaganya, ya. Allah akan membimbing, ya. Nah itu bersama orang yang bersabar. Pokoknya jemaah, selama kita punya sifat sabar, prinsip sabar, mau gimana pun keadaan kita tetap akan selamat, kita akan tenang, kita akan dalam keridhaan Allah. Selama punya sifat sabar. Tapi selama kita tidak punya sifat sabar, kita akan celaka. Kita akan binasa. Ya. Kita tidak akan kita akan berada dalam kesesatan kalau tidak punya sifat bersabar, ya. Bahkan Allah juga mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, dalam surat Az-Zumar ayat 10. Surat apa? Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar itu akan dibalas pahalanya tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keutamaan orang yang bersabar. Sehingga kita harus miliki sifat ini. Ya, jangan sampai bukan dipukul, ditoel pun marah. Jangan. Harus sabar. Ya. Apalagi kalau bersama dengan istri dan anak-anak. Ya. Maka harus lebih lagi punya sifat sabarnya. Istri masak keasinan gimana? Dibanting piringnya. Allah musta'an. Mana sabarnya kalau gini? Anak lari-lari tiba-tiba keinjak perutnya. Allah musta'an. Jadi cerita nih ya. Lagi main-main keinjak perut. Ya gimana lagi, sabar aja. Ya. Masa mau diinjak juga perut apa? Kan ada hukum kisos. Allah. Masa ke anak kisos ya? Ngeri sekali ya. Jadi jamaah sekalian terhormati Allah, ya tetap harus sabar. Apalagi sama istri dan anak, lebih harus sabar lagi. Ya. Karena sabar ini sifat terpuji, sifat mulia. Yang paling berhak mendapatkannya siapa? Keluarga. Kadang kita itu sabar sama orang lain, nggak sabar sama keluarga. Ini salah. Sebagaimana kita sabar sama kalau gitu Ustaz, gini aja ya, sabar sama keluarga, nggak sabar sama orang, bukan. Tentunya ya kita sama-sama sabar lah. Pokoknya prinsipnya sabar ke orang lain, ke keluarga, harus sabar. Ya. Baik. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Faedah berikutnya. Nilai persaudaraan Islam yang sama. Pembedanya hanya takwa. Nilai persaudaraan di dalam Islam itu sama. Dan pembedanya adalah takwa. Sama seperti Salman Al-Farisi. Masya Allah. Beliau ini bukan orang Arab. Tapi kawan-kawannya Arab. Jadi kayaknya asing gitu ya. Tapi karena di bawah naungan Islam, semuanya jadi sama. Bahkan Salman Al-Farisi ini mukhawah, dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Abu Darda, penduduk Madinah. Ya, jadi jamaah sekalian rahmati Allah, nilai persaudaraan itu sama di dalam Islam. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka bersaudara. Ya. Salman Al-Farisi diterima setara dengan orang-orang Arab. Ya. Hal ini menunjukkan Islam menghapus fanatisme, ras, kesukuan. Ya. Tidak ada perbedaan antara hitam dengan putih. Kemudian gendut sama kurus. Ya. Apalagi? Kaya sama miskin, pejabat sama rakyat. Ya. Kecuali yang bertakwa kepada Allah. Ada orang yang matanya hitam, terus ada yang matanya biru, ya. Terus ada yang matanya apa lagi? Merah, kalau marah gitu ya. Oh, ada yang coklat, ya. Ya sudah, mata itu bukan suatu yang menjadi pembeda antara kita. Tetap sama selama kaum muslimin. Itu mah kerasa banget ketika di ini jemaah, ketika di Mekah atau Madinah ya. Masya Allah. Kalau antum bisa bahasa Arab, bakal ngeriung sama mereka.
bisa bahasa Arab, ngobrol-ngobrol ya. Saya pernah setelah azkarus sobah subuh-subuh ya, ada orang Bangladesh, ada orang Yaman, dan ada orang India ngumpul ngobrol-ngobrol aja, tapi mereka semua pada bisa bahasa Arab. Anak ikut ngobrol juga akhirnya. Udah kayak ini aja, bercanda-canda ngobrol tentang Islam, gimana di negaranya ya, nikmat sekali. Jadi nggak ada canggung, nggak ada nggak ada pembatas gitu ya. Kalau merasakan kenikmatan persaudaraan di dalam Islam, ya. Di dalam Islam persaudaraan itu sama, kecuali yang membedakannya apa? Takwa. Itu di penilaian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna robbakum wahid, sesungguhnya Rob kalian itu satu, wa inna abakum wahid, bapak kalian itu satu, ala fadla la fadla li arabin ala ajamin, tidak ada keutamaan yang lebih orang Arab atas orang-orang selain Arab. Ya, wala li ajamin ala arabi, tidak ada keunggulan orang yang non Arab terhadap orang Arab. Wala li ahmar ala aswad, tidak ada perbedaan antara yang merah kulitnya dengan yang hitam kulitnya. Wala aswad ala ahmar, tidak ada pembeda antara yang hitam kulitnya yang lebih unggul atas yang merah, illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan kepada Allah, ya. Nah, jadi kita semua sama bersaudara, ya. Baik, yang membedakan adalah ketakwaan. Kemudian berikutnya, di antara faedahnya itu kecerdasan dan kontribusi di dalam Islam. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Seperti Salman Al-Farisi mengusulkan apa dia? Farid. Mengusulkan dulu kami begini untuk kemaslahatan Islam. Antum juga yang punya pengalaman, yang punya skill, yang punya adalah kontribusi. Ada peran, ada andil dalam kebaikan Islam. Yang punya harta, ya sudah, dengan hartanya dia berperan. Yang punya ilmu, dengan ilmunya dia berperan untuk kebaikan Islam. Yang punya tenaga dengan tenaganya, ya kan? Yang punya relasi dengan relasinya, yang punya jabatan dengan jabatan, dan seterusnya. Yang penting punya kontribusi dalam kebaikan Islam, ya. Apalagi yang punya segala-galanya, maka dimaksimalkan. Baik. Kemudian dalam surat Ali Imran Allah berfirman, surat apa? Ali Imran ayat 159 kata Allah, wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan tertentu. Ini ada musyawarah, menyampaikan pendapat, menyampaikan usulan untuk kebaikan Islam. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka hasilnya bertawakal kepada Allah. Fatawakkal 'ala Allah, bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Nah, ini juga berlaku kepada perkara dunia, ya. Bukan hanya di bidang dakwah, bukan hanya dalam kemaslahatan agama Islam, dalam hal pekerjaan juga, ya, usaha, berdagang. Kalau kita sudah berusaha, berikhtiar, maka setelahnya kita bertawakal kepada Allah, ya. Baik, kemudian berikutnya, kemuliaan itu kepada takwa, bukan kepada nasab, ya. Ini mengajarkan kepada kita, sebenarnya kalau dari sisi nasab, yang paling mulia itu orang-orang Quraisy. Betul tidak, jemaah? Nabi SAW termasuk orang Quraisy. Kemudian Abu Lahab, Quraisy, kan paman Nabi, ya, termasuk, ya. Kemudian Abu Jahal,
Orang-orang Quraisy. Ya. Mughirah juga termasuk orang-orang Quraisy. Tetapi mereka terhina. Padahal dari sisi nasab mulia. Bilal bin Rabah kalau dari sisi nasab rendah kan gitu, termasuk budak, hamba sahaya ya. Tapi ternyata mulia di sisi Allah. Bahkan Nabi mengatakan apa? Terompahnya jejak apa? Sendalnya itu kedengaran ya. Ya pasti menunjukkan orangnya insya Allah ikut masuk surga. Sendalnya aja masuk surga ya. Masa ada orang sendalnya masuk surga dia enggak gitu kan? Aneh ya. Pasti masuk surga. Itu menunjukkan pasti masuk surga ya. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah, kemuliaan itu dari takwa. Inna akramakum indallah atqakum. Kata Allah dalam surat Al-Hujurat, surat apa? Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian indallah, di sisi Allah, atqakum, yang paling bertakwa. Ya. Jadi kita usahakan antara guru dengan murid, bukan mutlak guru itu menjadi yang paling mulia, tidak. Justru ada kemungkinan jamaahnya yang lebih mulia. Kenapa? Karena tidak ada godaan syuhroh. Syuhroh itu apa jemaah? Terkenal. Kalau seseorang sudah terkenal biasanya apa? Timbul bangga, timbul ujub, timbul ria, ya, timbul apa lagi? Ria, rita, apa? Pokoknya macam-macam lah godaannya ya. Nah, adapun jamaah mau fokusnya hanya belajar, udah datang ke masjid mau belajar, mau kenal Quran, hadis, ya kan, ikut manhaj salafus saleh, itu tujuannya. Apalagi tujuannya? Ya, kalau pengen masuk surga ya. Kalau ustadz itu ada godaan harta benda, ada godaan syuhro, ada godaan poligami, macam-macam ya. Ya. Tapi ikhwafillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi kita itu dilihat oleh Allah dari apa? Takwanya, bukan status sosial, bukan gelar dan lain-lain, tapi ketakwaan. Jadi semua berhak mulia di sisi Allah jika dia mengusahakan untuk dirinya. Kemudian, faedah yang juga tidak kalah penting yaitu hidayah butuh usaha. Nah, walaupun memang terkadang hidayah itu langsung Allah berikan kepada seseorang. Ya. Contoh seperti siapa? Umar bin Al-Khattab. Disebutkan walaupun riwayat ini ada yang mengatakan dhaif, yaitu ketika dia marah karena adiknya masuk Islam. Ternyata pas dia mau mukulin adiknya, mau negur adiknya, dia dapat hidayah dari kemarahannya itu. Sama juga seperti Hamzah. Dapat hidayahnya karena apa? Marah keponakannya itu Nabi SAW dipukuli oleh Abu Jahal. Jadi karena kemarahannya itu masuk ke dalam Islam, jadi pintu hidayah. Padahal dia nggak nyari kan? Justru karena marah, ya, nggak nyari. Nah, lain halnya tadi sama Salman Al-Farisi, bener-bener nyari dia mah sampai keliling-keliling. Ya, yang penting, yang jelas memang hidayah itu murni di tangan Allah. Ya, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah. Walakinnallaha yahdi. Tapi Allah yang kasih hidayah. Nah, hanya saja ada sebab hidayah yang butuh usaha. Ada juga yang memang murni dari langsung mendadak gitu ya, kayak rezeki nomplok, uang kaget gitu, tiba-tiba dapat gitu. Nah, ada yang seperti itu. Tapi setidaknya kita harus berusaha menjemput apa? Nah, ada usaha. Seperti contoh Salman Al-Farisi. Ya. Beliau ya tidak pasif, beliau mencari, beliau aktif, ya, beliau bertanya, beliau berpindah dari tempat ke tempat yang lain untuk mencari hidayah sampai Allah pertemukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka benarlah firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Dalam surat apa tadi itu? Al-Ankabut ayat 69.
Sesungguhnya barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari ridho kami, mencari kebenaran, ya, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan kami, Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Baik para ikhwah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan sedikit di kitab ini. Salman akhirnya mengusulkan apa tadi? Membuat Khandaq, parit, yang belum pernah dikenal oleh orang-orang Arab. Makanya ketika Ahzab ini, pasukan Quraisy dan sekutunya ini datang ke Mekah, mau masuk bingung loh. Kok ada apa? Kok ada parit? Sejak kapan ini? Ya, sejak kapan? Ya sejak kamu nyerang gitu kan. Makanya jangan nyerang gitu. Akhirnya bingung dia, nggak bisa mau lewat dipanain, nggak bisa, susah langsung masuk ya. Maka bersegeralah Rasulullah SAW melakukan rencana tersebut, lalu beliau mempercayai kepada setiap 10 orang, berapa orang? 10 orang untuk menggali parit seluas 40 hasta. Jadi dibuat ini regu pasukan, tim-tim ya. Kamu 10 orang buat 40 hasta. Berikutnya lagi 40 hasta. Itu di utaranya Madinah. Kalau jemaah ada kitabnya, nah ini. Jadi Khandaq ini ya. Nah, ini kan Madinah nih. Ini dari luar. Jadi di arah utaranya ini semua dikasih apa? Dikasih parit. Karena di sebelah barat dan timur ini semuanya ini gunung, ini lembah, jadi nggak bisa masuk lewat sini. Sedangkan dari belakang ini orang-orang Yahudi, nggak ada juga. Jadi masuknya Madinah, Ahzab, Quraisy dan sekutunya itu hanya lewat utara. Nah, dari jalur utara ini semuanya ditutup dengan apa? Dengan parit Khandaq. Ya, mereka buat. Luasnya berapa? 40 hasta. Hasta teh dari mana? Dari jari, ujung jari ke sikut. Kira-kira berapa senti, Pak? 40, 50? 40 senti. Anggaplah ya 40. Berarti 40 hasta kira-kira berapa meter? Esenya hitungannya. Hah? 40 senti lah ya, 40 senti. 40 hasta berarti kan 40 kali 40-nya. 40 kali 40 berapa? Hah? 100? Nah, harus kalkulator gitu ya. 100? 160 cm. Ya. Dijadikan meter berapa itu? Dikurangi dibagi 100 gitu. Hah? Ya. Dibagi 100 kan? Berapa kira-kira ketemunya? Nah, kurang lebih 16 meter. Kurang lebih. Jadi luasnya itu 16 meter itu panjang nggak bisa langsung loncat kan dia. Pasti harus turun langsung dipanah. Jadi cukup luas ya. Sehingga mereka tidak bisa langsung bergerak masuk ke Madinah. Para ikhwah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup sampai di sini dulu pelajaran kita ya. Insyaallah selanjutnya masih tentang perang Ahzab. Baik. Sebelum ditutup barangkali ada yang bertanya silahkan. Kalau tidak kita cukupkan. Ya, silahkan. Ya. Ya, jadi tandanya itu seperti ngejendul. Disebutkan ada yang seperti di Syama'il Muhammadiyah, jadi seperti ada jendulan melengkung. Jendulan melengkung, bukan ada tulisannya Muhammad, tidak. Ya. Jadi seperti ada kulit yang menonjol gitu ya. Kulit yang lebih menonjol. Itu tanda kenabian. Nah, di antara kedua bahunya, di antara ini. Jadi ada yang menyebutkan seperti cincin ya, ada yang menyebutkan seperti telur, ya pokoknya agak ngejendul gitu.
Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kalau penasaran masuk surga dulu nanti ya, biar kelihatan sama. Mudah-mudahan, amin. Baik. Cukup? Cukup ya? Pak Tony aman? Oh, ya udah cukup. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.